Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Jadi silahkan bergabung dengan Facebook saya agar bisa melihat juga tulisan-tulisan saya tentang penjadwalan proyek ala Safriandi. Kali ini saya akan membahas tentang kerja tambah kurang. Jadi agendanya pertama penjelasan kerja tambah dan kurang, skema kerja tambah dan kurang, kemudian pembuatan jadwal kerja tambah kurang. Jadi videonya akan saya bagi dua. Poin 1 dan 2 ini akan saya bahas sekarang. Pembuatan jadwal kerja tambah kurang ini berikutnya. Karena pembuatan kerja tambah jadwalnya ini cukup panjang, sehingga saya split menjadi dua bagian. Penjelasan kerja tambah kurang. Jadi kerja tambah ada jika volume yang dikerjakan disetujui oleh pemilik. Jadi ada kalau disetujui, tidak atau belum masuk dalam penawaran. Jadi volume tersebut awalnya tidak ada di RAB atau belum masuk. Jadi itu bisa jadi kerja tambah. Volume yang dikerjakan melebihi yang ditawarkan. Misalnya ternyata desainnya memerlukan volume yang lebih dari rencana yang awalnya dibuat. Kerja kurang. Kerja kurang bisa terjadi jika ada perubahan karena desain tersebut meniadakan. Jadi misalnya ada sesuatu pekerjaan yang semula ada, kemudian di saat pelaksanaan ditiadakan. Bisa juga berupa pengurangan. Awalnya 100, ternyata hanya diperlukan 70 misalnya. Jadi ada pengurangan. Kerja tambah dan kurang kalau dikaitkan dengan biaya bisa biaya kontrak tetap, namun target volumenya berubah, atau bisa juga biaya kontraknya berubah. Saya masuk ke skemanya. Jadi saya misalnya ada pemilik yang ingin mempunyai proyek, kemudian dia sewa desain perencana, ya. Jadi perencana itu mendesain, kemudian dipresentasikan dan didiskusikan ke pemilik. Apakah sudah benar, apakah masih perlu tambah dan segala-galanya, ya. Kemudian pemilik mensetujui dan minta dianggarkan. Jadi ini adalah proses desainnya, ya. Setelah desain jadi, kemudian konsultan menjadikan dokumen tender, menjadikan desain tadi menjadi dokumen tender. Dokumen tender ini macam-macam, ada isinya, ada biaya, ada gambar, dan seterusnya. Nah, dokumen tender itu akan di-unwizingkan. Unwizing ini adalah bahasa Belanda yang kira-kira artinya penjelasan, ya. Jadi penjelasan proyek desain tadi, proses ini akan dijelaskan ke para kontraktor. Jadi misalnya penjelasan tentang administrasinya, terus tekniknya, maksudnya tenaga teknik yang diperlukan. Kemudian juga dijelasin tentang gambar desain tersebut sendiri. Nah, terus kemudian dijelaskan juga ke lapangan. Jadi sebetulnya unwizing itu ada dua sesi biasanya. Sesi pertama itu di kantor atau di ruangan yang bahas administrasi, teknik, dan gambar. Jadi nanti kontraktor bertanya, gambarnya kenapa begini ya? Tekniknya misalnya, speknya kenapa begini ya? Itu dibahas, ya. Kemudian pergi ke lapangan. Pergi ke lapangan ini nanti di lapangan juga akan ketemu tuh. Oh, kenapa ini kayaknya nggak bisa ini. Sehingga hasil dari unwizing tadi bersama kontraktor itu bisa menjadikan perubahan. Perubahan itu bisa berupa tambah, bisa berupa juga kurang. Misalnya tadi ada di lapangan, ternyata ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan ruangannya menjadi lebar. Jadi dikecilkan, jadi mungkin jadi perubahan ruangan,
ada hal-hal tertentu lah. Prinsipnya saat unwizing itu akan ada koreksi atau ada penyesuaian kondisi-kondisi lapangan. Nah, setelah unwizing keluarlah risalah unwizing atau perubahan tadi, ya. Kemudian kontraktor akan membuat penawaran. Jadi penawaran itu berdasarkan dokumen tender dan risalah unwizing, ya. Jadi kalau tadinya 10 ternyata di sini nggak memungkinkan, berubah ya. Jadi RAB ini sudah sesuai dengan risalah unwizing. Ya, dibuatlah penawaran, terakhir menjadi kontrak. Ya, selesai penawaran itu, kontraktornya menang, dikontrak, masuk ke kontrak atau dibuatkan dalam bentuk kontrak. Berikutnya adalah skema gambar tadi. Saya ulangin ya. Ini dokumen tender, kemudian ada perubahan ya atau risalah unwizing tadi itu. Ya, jadi dokumen tender tambah risalah unwizing jadinya itu kontrak. Jadinya kontrak. Kontrak itu bukan hanya klausal aja, aturan-aturan, tapi juga berisi tentang gambar for construction atau gambar konstruksi. Gambar konstruksi ini sama nggak dengan gambar for tender? Belum tentu. Karena gambar konstruksi atau for construction itu adalah dokumen tender plus atau minus risalah unwizing. Jadi ada perubahan-perubahan itu sudah jadi di gambar for construction. Jadi tidak lagi menggunakan gambar tender, tapi sudah menggunakan gambar konstruksi. Oke, selanjutnya. Jadi yang tadi itu, yang di atas tadi ini saya kecilkan jadinya begini. Yang begini ya. Jadi sebetulnya ini proses konsultan atau proses pengadaan tadi. Sekarang kita proses ke pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan, kontraktor ingin mengerjakan gambar forecons, kontraktor itu harus membuat gambar shop drawing. Ya, ini dia shop drawing. Shop drawing ini apa? Shop drawing ini bisa sama dengan forecons. Apabila tidak ada perubahan, dia akan sama. Paling-paling ya dia akan tambahkan sedikit metode-metodenya, prinsipnya gambar tersebut tidak menyimpang dari gambar forecon. Shop drawing ini gunanya untuk izin pelaksanaan. Jadi sebelum pelaksanaan, kontraktor membuat shop drawing, lalu dia akan sebutkan area ini yang saya mau kerjakan, area ini yang saya mau kerjakan, ukuran-ukurannya di gambar tersebut terlihat. Nah, namun belum tentu kondisi lapangan selalu mendukung gambar forecons. Oh, kemarin kan ada risalah unwizing, kan pernah dilihat lapangan? Iya, kan bisa saja, ini contoh ya. Pada saat fondasi mau dikerjakan, begitu digali, ternyata ada kabel di bawahnya. Sehingga ada yang namanya kondisi lapangan. Jadi ada kondisi lapangan yang tidak memungkinkan gambar forecons ini dikerjakan. Sehingga gara-gara kondisi lapangan ini, kita harus merevisi, mengkoreksi, atau merubah gambar forecons tadi. Tapi tetap dasarnya tetap dari ini juga dari gambar forecons juga. Cuma ada perubahan-perubahan sedikit yang akan dimasukin ke dalam shop drawing ini. Atau bisa juga berupa instruksi. Misalnya ownernya tiba-tiba bilang, aduh saya pengen merubah deh ini. Jadi sudah tidak sesuai lagi dengan forecons. Lalu shop drawing kontraktor membuat shop drawingnya. Referensinya tetap gambar forecons, tapi plus instruksi, akhirnya jadilah shop drawing. Jadi shop drawing itu ada dua. Shop drawing yang sama dengan gambar forecons atau shop drawing yang mengakomodir, yang memasukkan lah, susah kali bahasanya ya, memasukkan kondisi lapangan atau instruksi
yang bisa jadi berbeda dengan gambar foreground. Ya, oke, saya lanjut berikutnya. Nah, kalau shop drawing sudah biasanya atau nantinya shop drawing ini akan menjadi gambar as-built drawing. As-built drawing atau gambar jadinya. Nah, kalau ini jadi gambar ke sini, ini juga gitu. Jadi shop drawing yang bawah ini juga akan menjadi dirubah menjadi as-built drawing. Jadi as-built drawing adalah pekerjaan ya gambar yang sesuai dengan yang terpasang. Jadi kalau yang pertama ini langsung, kalau yang kedua ini ternyata bukan hanya jadi data as-built drawing, tapi juga jadi data kerja perubahan volume. Jadi jadi data perubahan volume. Perubahan volume ini bisa plus minus atau orang sering menyebutnya menjadi data untuk pekerjaan tambah kurang. Jadi perhitungan tambah kurang itu berdasarkan shop drawing. Ya. Nah, berikutnya pembuatan jadwal kerja tambah jadwal kerja tambah dan kurang. Jika ada perubahan pekerjaan saat pelaksanaan, bisa penambahan atau pengurangan, maka pengurangan atau penambahan pekerjaan tersebut dapat ditambahkan, ke dalam jadwal. Ya, saya. Perubahan tersebut bisa juga perubahan waktu selesai proyek. Ya. Ini kira-kira tampilannya ya, tampilan RAB, kontrak, adendum, final account ya. Kemudian ini RAB jadwalnya. Jadi ada jadi kontrak awal, adendum. Ini juga nanti ada laporan progresnya, jadi progres adendum gitu kan. Kemudian belum ada ininya. Berikutnya akan saya bahas secara rinci materi ini ya, materi jadwal dengan Microsoft Project-nya. Jadi demikian dulu ya. Saya Safriandi bersama Kopi bertekad membantu pengetahuan ya demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Itu visi kami di PAPI. Selamat bertemu di video berikutnya yang membahas tentang pembuatan dengan Microsoft Project untuk kerja tambah tersebut. Terima kasih.